Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bukan menjelaskan materi yang minggu kemarin. Jadi jenis-jenis pungutan pajak di sini ada 3. Yang pertama berdasarkan lembaga pemungutan, yang kedua berdasarkan pihak yang menanggungnya, yang ketiga berdasarkan sifat pemungutannya. Sekarang mulai yang pertama, berdasarkan lembaga pemungutan itu ada 2. Yang pertama ada pajak pusat sama pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Nah, itu contohnya ada PPH yaitu pajak penghasilan, PPN pajak penambahan nilai, PPNBM pajak penambahan atas barang mewah, bea masuk dan bea keluar. Yang kedua pajak daerah yaitu pajak yang dipungut atau dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan umum. Nah, pajak daerah ini terbagi lagi menjadi 2. Ada pajak daerah tingkat 1 atau daerah provinsi. Yang kedua pajak daerah tingkat 2 yaitu kabupaten. Untuk contoh daerah tingkat 1 itu ada pajak kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan PKB. Yang berikutnya ada biaya balik nama kendaraan bermotor, biasanya disingkat dengan BBNKB. Yang terakhir itu ada bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Yang untuk pajak daerah tingkat 2 atau kabupaten itu contohnya ada pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak pembuatan tanah atau biasanya orang kalau mau bangun rumah itu biasanya harus ada pajak daerah tingkat 2. Yang kedua itu adalah berdasarkan pihak yang menanggungnya. Itu ada 2, ada pajak langsung sama pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain secara ekonomis dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu. Contohnya itu ada PPH yaitu pajak penghasilan sama PBB. Jadi pajak langsung ini biasanya dipungut oleh pemerintah karena kita mempunyai suatu kewajiban seperti rumah kita wajib bayar PBB. Yang kedua, kalau karyawan swasta maupun negeri wajib bayar PPH. Yang kedua pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya tidak didaftarkan berdasarkan nomor KOHIR. Tetapi jika ada peristiwa perbuatan tertentu, pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Contohnya adalah PPN. PPN kan biasanya itu ditemui kalau kita berbelanja ke minimarket. Itu biasanya kita bayarnya boleh diwakilkan oleh teman kita. Yang kedua ada PPNBM yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Misalnya kita menjual mobil, itu bayarnya bisa diwakilkan oleh orang lain. Bea masuk dan bea cukai itu contohnya. Yang ketiga berdasarkan sifat pemungutannya itu ada pajak subjektif sama pajak objektif. Kalau pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Contohnya itu biasanya terdapat pada PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu biasanya pegawai negeri, pegawai swasta, habis itu lagi ada dana pensiun juga wajib pajak sama pajak luar negeri. Yang ke B itu pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, yaitu bisa bendanya, bisa keadaan, perbuatan atau peristiwa. Ini biasanya adalah contohnya ada PPN sama PPNBM. Nah, itu untuk jenis-jenis pajak. Yang berikutnya adalah tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak di sini yang pertama dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama stesil pajak. Stesil pajak ini terdiri dari 2 bagian.
Ada stesil nyata dan stesil anggapan. Stesil nyata adalah pengenaan pajak berdasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Yang berikutnya adalah stesil anggapan, yaitu pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya itu adalah pajak penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Jadi kalaupun penghasilan kita dari 1 tahun ke tahun yang lain itu beda, tetap dianggap penghasilannya sama. Yang berikutnya adalah stesil pajak campuran. Pengenaan pajak campuran ini merupakan kombinasi antara stesil pajak nyata dengan stesil pajak anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi stesil campuran ini yang namanya pegawai itu dia mempunyai lebih dari 1 penghasilan. Nanti dijadikan 1, maka berapakah yang wajib dia bayar. Yang berikutnya adalah sistem pemungutan pajak. Kalau lagi sambung lama ampihin sudah nah. Laki mau aja. Ulangi Bang dulu. Ngapain Bapak mah suruh jauh benar tadi. Kada melihatnya tapi tarif pajak yang pertama adalah tarif proporsional. Adalah tarif pajak dengan persentase tertentu yang sifatnya tetap atau tidak berubah. Semakin besar dasar pengenaan pajaknya, semakin besar pula jumlah utang pajak yang harus dibayar. Namun persentasenya tetap sama setiap ada dasar pengenaan pajak. Contohnya, dasar pengenaan pajaknya 1 juta, tarif pajaknya 10%, maka utang pajaknya adalah 100.000. Apabila dasar pengenaan pajaknya 10 juta, tarif pajaknya tetap 10%. Utang pajaknya menjadi 1 juta. Yang berikutnya adalah tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap. Contohnya, dasar pengenaan pajaknya 1 juta, tarif pajaknya 6.000. Dasar pengenaan pajaknya 5 juta, maka tarif pajaknya tetap 6.000. Yang berikutnya adalah tarif degresif. Tarif degresif adalah tarif pajak dengan persentase semakin menurun jika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Artinya, apabila dasar pengenaan pajaknya 50 juta, tarifnya 30%. Apabila dasar pajaknya itu 500 juta, maka tarif pajaknya akan menurun menjadi 20%. Yang berikutnya tarif progresif adalah tarif pajak dengan persentase tertentu yang semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Contohnya, apabila dasar pengenaan pajaknya 50 juta, tarif pajaknya 10%. Apabila dasar pengenaan pajaknya naik jadi 100 juta, maka tarif pajaknya juga akan naik menjadi 15%. Ya, itu dulu penjelasan dari Ibu. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.